teman-teman, selamat datang di video kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pasar oligopoli. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian pasar oligopoli, tujuan, ciri-cirinya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan simulasi sederhana agar materi lebih mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Apa sih pasar oligopoli itu? Secara umum, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Karena jumlah perusahaan yang bersaing hanya sedikit, setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, akan memengaruhi perusahaan lain. Dalam pasar oligopoli, perusahaan tidak hanya bersaing melalui harga, tetapi juga melalui kualitas produk, promosi, pelayanan kepada konsumen, serta inovasi agar tetap unggul dibandingkan pesaing. Lalu, ada tujuan pasar oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli adalah untuk membatasi persaingan usaha yang ketat dan menguasai pangsa pasar secara jangka panjang. Pasar ini umumnya dikendalikan oleh sedikit produsen atau kurang dari 10 yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah penjual relatif sedikit. Biasanya hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Kedua, produk yang dijual dapat berupa produk yang sama maupun produk yang memiliki perbedaan, misalnya dari segi merek, kualitas, atau fitur. Ketiga, perusahaan baru cukup sulit memasuki pasar karena membutuhkan modal yang besar, teknologi yang memadai, dan kemampuan bersaing dengan perusahaan yang sudah terkenal. Keempat, persaingan lebih banyak dilakukan melalui iklan, promosi, inovasi produk, dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kelima, setiap perusahaan saling bergantung. Artinya, keputusan satu perusahaan akan mengaruhi strategi perusahaan lainnya. Lalu, ada pun contoh pasar oligopoli, yaitu salah satu contoh pasar oligopoli adalah industri operator seluler. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan besar yang menyediakan layanan telekomunikasi. Ketika salah satu perusahaan menawarkan paket internet yang lebih murah atau memberikan promo menarik, perusahaan lain biasanya akan mengikuti dengan memberikan penawaran yang serupa, agar pelanggan tidak berpindah. Contoh lainnya adalah industri mobil, industri semen, dan industri minuman ringan. Pada industri-industri tersebut, hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dan saling bersaing dalam menarik konsumen. Selanjutnya, simulasi pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Misalnya, ada 3 perusahaan operator seluler yang menjual paket internet dengan harga yang hampir sama. Ketika satu perusahaan menurunkan harga untuk menarik pelanggan, perusahaan lain biasanya ikut menyesuaikan harga atau memberikan promo agar tidak kehilangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan satu perusahaan akan mengaruhi perusahaan lainnya. Dari simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli memiliki ciri utama berupa persaingan yang ketat dan saling ketergantungan antar perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan pasar oligopoli. Pertama, pasar oligopoli mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Kedua, kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen biasanya lebih baik karena setiap perusahaan berusaha menarik dan mempertahankan pelanggannya. Ketiga, konsumen memiliki beberapa pilihan produk dari perusahaan-perusahaan besar yang umumnya sudah memiliki kualitas dan reputasi yang baik. Keempat, perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya memiliki modal yang kuat sehingga mampu mengembangkan teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, selain memiliki kelebihan, pasar oligopoli juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, persaingan tidak hanya sepenuhnya bebas karena pasar hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Kedua, harga barang atau jasa dapat menjadi lebih tinggi apabila perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dalam menentukan harga. Ketiga, perusahaan baru akan sulit memasuki pasar karena membutuhkan modal yang besar, teknologi yang memadai, serta merek yang sudah dikenal masyarakat. Keempat, pilihan konsumen menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan pasar yang memiliki banyak penjual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, pasar ini mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk.
Namun, di sisi lain, persaingan menjadi terbatas dan perusahaan baru lebih sulit untuk masuk ke dalam pasar. Demikian penjelasan kami mengenai pasar oligopoli. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, contoh, kelebihan, kekurangan, serta cara kerja pasar oligopoli dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.